Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut langsung aja ya di tata surya bagian 2. Tata surya part 2. Tadi part 1 ya. Nah, tadi kita sudah lihat ini gambar dari kawah yang disebabkan oleh batu yang jatuh habis terbakar di atmosfer bumi. Itu disebut dengan meteorit. Nah, kawahnya disebut astrobleman. Nah, ini astrobleman. Nah, meteoroid, ini namanya meteoroid ya, benda yang masih ada di sebelum masuk ke bumi. Nah, ini batunya, ini adalah meteornya. Lanjut, asteroid. Asteroid atau planetoid nama lainnya ya, itu berupa bongkahan atau batuan yang terdapat dalam sabuk asteroid. Nah, berarti sabuk asteroid itu berarti lintasan yang isinya asteroid semua, antara Mars sama Jupiter. Jadi antara Mars sama Jupiter itu ada sabuk-sabuk yang isinya adalah asteroid semua. Terdapat kira-kira 100.000 asteroid dalam sabuk asteroid itu. Asteroid membentuk gugusan planet-planet kecil dengan orbit berbentuk lingkaran dengan skala revolusi antara 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, ini adalah gambaran dari asteroid. Ini kalau banyak ini bisa membentuk planet, tapi hanya planet kecil ya, jadi belum masuk ke tata surya. Matahari. Nah, seperti dibilang tadi, dalam hukum Kepler, itu matahari sebagai pusat tata surya. Matahari itu sendiri adalah sebenarnya bintang. Tapi bintangnya itu benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Sedangkan bintang-bintang yang selain matahari, itu tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Jadi kalau kamu lihat di malam hari ada bintang yang ada sinarnya, nah itu bukan berasal dari cahaya bintang itu, tapi hasil pantulan dari bintang matahari. Matahari yaitu benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Itu adalah bintang matahari namanya, tapi kita menyebutnya matahari aja. Suhu matahari sangat-sangat tinggi, yaitu sekitar 5.400 derajat Celcius. Jadi sangat-sangat panas ya. Materi matahari berupa gas pijar yang disebut dengan plasma. Jadi ada gasnya. Ukuran matahari diperkirakan adalah 1.300.000. Matahari bukan bintang yang paling besar, tetapi bintang yang paling dekat dengan bumi. Ini ada susunan lapisan matahari. Yang pertama ada inti matahari, itu di tengahnya, itu adalah tempat berlangsungnya reaksi fusi hidrogen yang menjadi inti helium. Nah, ini adalah sumber energi dari matahari. Yang sumber energi itu bisa manusia pakai di bumi untuk energi-energi kehidupan kita. Suhunya diperkirakan mencapai 15 juta Kelvin. Lalu ada fotosfera. Fotosfera bagian permukaan matahari. Disebut juga lapisan cahaya. Suhunya kira-kira 6.000 Kelvin. Ya, ini adalah nih lapisannya. Namanya fotosfera. Lalu ada kromosfera, tersusun dari lapisan gas hidrogen, suhunya kurang lebih 4.000 sampai 10.000 Kelvin. Lapisan ini hanya dapat terlihat saat terjadi gerhana matahari. Nah, ini ya. Ini kromosferanya nih. Ini hanya bisa dilihat kalau lagi gerhana matahari. Lalu ada corona. Nah, kenapa virus corona disebutnya virus corona? Karena bentuknya itu seperti corona matahari. Bukan berarti berasal dari matahari ya, virus corona itu bentuknya yang mirip matahari. Itu mengandung gas yang sangat tipis, suhunya kurang lebih 1 juta Kelvin. Corona ini berwarna abu-abu. Lapisan ini dapat dilihat saat gerhana matahari juga, berupa lingkaran putih yang mengelilingi matahari. Nah, ini kayak baris-barisnya ini adalah corona namanya. Nah, itu yang tadi adalah susunan lapisan matahari. Nah, selanjutnya bumi. Ini udah kita bahas di bab sebelumnya ya. Bumi itu adalah salah satu planet dari planet ke-8 planet, yaitu tepatnya planet berapa ya? Merkurius, Venus, Bumi, planet ketiga. Bumi satu-satunya planet di mana yang bisa dihidupi oleh makhluk hidup. Nah, bumi tampak kebiruan kan kalau dari jauh, itu karena 2/3 bagian permukaan bumi berupa laut. Bentuk bumi nggak bulat seperti bola, tapi melainkan seperti jeruk ya. Jadi kenapa seperti jeruk? Karena di dalamnya ini ada intinya, yaitu agak tepat di kedua kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa. Jadi kutub-kutubnya ini diibaratkan seperti ujungnya jeruk. Massa jenis rata-rata bumi kira-kira 5.500 kg per meter kubik. Nah, ada rotasi bumi. Rotasi itu berarti bumi yang berputar sesuai dengan porosnya.
Bumi berotasi terhadap porosnya sendiri dengan arah berlawanan jarum atau ke arah timur. Periode rotasinya adalah 1 hari atau 24 jam. Nah, jadi rotasi itu adalah bumi yang berputar mengelilingi matahari sesuai dengan porosnya. Rotasinya, periodenya adalah 1 hari kalau bumi. Akibat dari rotasi bumi, maka terjadilah pergantian siang dan malam, gerak semu harian benda langit, penggembungan di khatulistiwa, dan pemapatan di kedua kutub. Dan perbedaan waktu dari satu negara ke negara yang lainnya. Lalu ada revolusi bumi. Bumi berotasi mengelilingi matahari dengan arah berlawanan jarum jam. Maka periode revolusinya adalah 365 hari. Atau tepatnya 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik. Akibat dari revolusi bumi, adanya pergantian musim, adanya perubahan lamanya siang dan malam, adanya gerak semu tahunan matahari, terlihat rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan, yaitu akibat dari revolusi bumi. Nah, selanjutnya lagi akan Ibu lanjut di tata surya part ke-3. Ya, sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.